Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke modul 2, ya. Modul 2 itu membahas mengenai solusi umum, ya, mengenai solusi umum dan solusi khusus dalam persamaan diferensial. Oke. Nah, kita akan mulai dari pendahuluan, ya. Jadi, kalau kita ingat di eh, modul pertama, ya, di video sebelumnya, bahwa kita pernah belajar ada yang namanya order, ya, atau derajat atau degree, ya. Kalau masih ingat, nanti bisa lihat lagi apa itu order, apa itu derajat. Nah, selain order dan derajat, suatu persamaan diferensial mempunyai penyelesaian, ya. Ada yang penyelesaian umum dan ada penyelesaian khusus atau sering juga disebut sebagai solusi umum dan solusi khusus, ya. Nah, solusi umum dari suatu persamaan diferensial adalah suatu penyelesaian yang di dalamnya terdapat konstanta sembarang, ya. Ada konstanta sembarang. Jika ditulis itu seperti ini. Jadi fungsi dari X, Y, dan C, ya, C ya, sama dengan 0, di mana C adalah konstanta, ya. Oke. Nah, ini solusi umum. Sekarang kita akan masuk ke solusi khusus, ya. Apa itu solusi khusus? Solusi khusus adalah suatu penyelesaian yang di dalamnya sudah ditentukan harga konstanta sembarangnya, ya. Jadi harga konstanta sembarangnya sekarang sudah bukan C lagi, tapi sudah khusus, ya. Ada yang namanya C0, ya. Jadi kalau tadi itu C, sekarang C0 karena C0-nya itu adalah konstanta absolut, ya. Jadi berupa nilai angka, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ada yang namanya persamaan diferensial biasa orde 1. Nah, ini adalah persamaan diferensial yang paling sederhana, paling gampang. Ya, kenapa? Karena hanya melibatkan turunan pertama saja. Ya, ingat, ini yang paling sederhana, paling umum, paling mudah. Karena apa? Karena hanya melibatkan turunan pertama. Ya, jadi orde 1 itu hanya turunan pertama dari fungsi yang tidak diketahui. Oke? Nah, persamaan diferensial orde 1 itu dapat ditulis dalam dua bentuk. Ada yang bentuk implisit, ya, ada yang bentuk eksplisit. Implisit itu artinya satu ruas, gitu ya. Nanti bisa kita lihat contohnya. Nah, kalau eksplisit itu kita bisa bentuk seperti ini. Y aksen sama dengan fungsi dari X, Y. Atau D dx sama dengan fungsi dari X dan Y. Oke, ini adalah eksplisit. Ini implisit. Oke. Nah, solusi umum dari suatu persamaan diferensial adalah seperti ini ya, di mana hanya mengandung konstanta C saja. Nah, kalau diberikan syarat awal ya, jadi diberikan syarat awal misalnya X sama dengan X0, Y sama dengan X, Y0 ya, maka konstanta C-nya itu bisa dicari ya. Jadi berubah nanti, bukan C lagi tapi C0. C0-nya itu berupa nilai atau angka ya. Nah, solusinya jadi seperti ini ya. Solusi khususnya ya. Nah, yang ini kan solusi umum ya. Ya, kita lihat bedanya ya, yang ini C, yang ini C0. Oke. Nah, persamaan orde 1 dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini atau dalam seperti ini. Ya, jadi M X, Y dx tambah N kurung X, Y dy ya. Jadi beda di sini ya. M itu dx, N itu dy sama dengan 0. Nah, tentu saja harus diselesaikan dong, ya kan? Persamaan diferensialnya itu harus diselesaikan. Gimana caranya? Jadi kita harus manipulasi persamaan tersebut ya
Sehingga seluruh turunannya hilang. Jadi nanti yang sisa adalah hubungan antara Y dan X saja. Nah, ini adalah solusinya. Oke. Nah, gimana cara menyelesaikan solusi persamaan diferensial? Suatu persamaan diferensial, gimana solusinya? Bisa dengan integrasi secara langsung. Ini tentu saja yang paling mudah ya. Contohnya seperti ini. Kalau ada suatu soal seperti ini, lalu ditanya bagaimana cara menyelesaikannya, ditanya bagaimana solusi umumnya, tentu saja yang paling mudah adalah integrasi secara langsung. Bagaimana kita bisa buat manipulasi persamaan ini menjadi DY sama dengan kurung 3x kuadrat min 6x tambah 5. Nah, dx-nya nih bisa pindah ke sini kan? Bisa pindah ke sini, dx. Nah, kalau udah ini sudah mudah. Berarti kita tinggal integrasikan saja. Ya, integrasikan saja. Kita lihat hasilnya. Jadi, hasilnya itu seperti ini. Ya, masih ingat kan bagaimana cara integrasi ini? Contoh, misalnya integrasi dari kalau penjumlahan atau pengurangan itu bisa kita integralkan per itemsnya ya. Jadi ini diintegralin, ini diintegralin, ini diintegralin ya. Kita lihat yang pertama dulu. Jadi integral dari 3x kuadrat. Bagaimana caranya? Masih ingat? Ini yang pangkatnya itu ditambah 1 ya. Jadi berapa? Jadi 3 kan? Nah, si 3-nya ini kita turunkan. Jadi 1. Oke, kita tulis lagi integral ya. Ini 3x kuadrat sama dengan 1/3 ya. Dari mana? Ini 3-nya dapat dari sini, lalu kita turunkan. Jadi 1/n ya, 1/n tambah 1 dikali 3 ya. Ya, ini 3-nya ya. Lalu x kuadratnya menjadi x pangkat 3. Ini bisa dicoret ya, berarti tinggal x pangkat 3. Nah, dapat nih x pangkat 3. Ya, yang ini juga sama ya, sama menjadi 3x kuadrat, 5 juga sama, x pangkat 0 kan. Jadi itu kita bikin seperti ini. 5 itu kan adalah 5x pangkat 0. X pangkat 0 itu kan 1 ya, 5 kali 1 itu 5. Nah, ini nolnya ditambah 1, jadi ini terus dikali 1/1. Jadi 5x ya. Tambah C. Nah, ini adalah solusi umum suatu persamaan diferensial. Dapatnya seperti ini. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini sekarang persamaannya seperti ini. Ini artinya apa? Ini persamaan apa? Implisit atau eksplisit? Eksplisit ya. Nah, sekarang kita bikin persamaan ini, kita manipulasi supaya mudah diintegrasi secara langsung. Bagaimana caranya? Ini kita bagi X ya, kita bagi X. Berarti kalau ini kita bagi X, berarti sisanya tinggal DY dx ya. Sama dengan kalau ini kita bagi X, berarti 5x pangkat 2 ya kan, ini udah dibagi X, tambah 4/x. Nah, ini dengan mudah kita akan integralkan, ininya bisa pindah ke sini ya, menjadi dy sama dengan 5x kuadrat tambah 4x dx ya. Ini kita integralkan, berarti kita integralkan ini, kita integralkan ini ya. Nah, kita integralkan jadi gimana? Kita lihat. Nah, ini penyelesaiannya ya. Berarti ini kan x-nya ini tambah 1 ya kan? Terus ini jadi 1/3, berarti 5/3 x pangkat 3. Nah, 4/x itu kita integralkan, ini kan kita bisa ubah menjadi 4 dikali 1/x ya. Nah, ini diintegralin. Masih ingat ya kemarin bagaimana cara integralkan seperti ini? Ini 4-nya kita bisa keluarin. Berarti tinggal 4 kali integral 1/x dx ya.
Nah, gimana cara mengintegralkan 1/X? Kita bisa lihat di tabel. Tabelnya di mana? Ada banyak ya. Kalian bisa lihat di internet, kalian bisa lihat di buku-buku, itu biasanya di halaman belakang, di lampiran. Nah, ternyata integral 1/X itu adalah ln X. Nah, sehingga kita dapatkan solusi umumnya seperti ini. Y sama dengan 5/3 X pangkat 3 tambah 4 ln X tambah C. Ini adalah solusi umumnya. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke solusi khusus nih. Tadi udah solusi umum, sekarang kita akan masuk ke solusi khusus. Jika persamaan ini dengan syarat awal Y sama dengan 3 dan X sama dengan 0. Ya. Nah, tentu saja kita bisa buat ini menjadi seperti ini. Nah, ya. Jadi dx-nya itu kita bisa manipulasi ya persamaan ini menjadi seperti ini. Di mana pangkat x-nya itu pindah ke sini, ya, pindah ke sini. Jadi dibagi pangkat x sama aja, samaannya seperti ini, ya. 4 ya dikali pangkat min x ya. Kalau ini naik ke atas kan jadi pangkatnya berubah jadi min x ya. Nah, bagaimana caranya? Ini nanti seperti biasa, ini kita pindahkan ke sini, dx-nya, sehingga menjadi dy sama dengan 4 min x kurung dx ya. Nah, kalau udah ini kan gampang, tinggal diintegralin aja. Nah, sekarang kita tinggal lihat, kalau integral dari dy ya y, ya, jadi y. Nah, integral dari 4 min x, seperti biasa, 4-nya itu bisa keluar, berarti tinggal integral pangkat min x, dx. Nah, lagi-lagi kita bisa lihat ini di tabel. Ya, kita bisa lihat di tabel bahwa integral dari pangkat min x itu adalah sama. Ya, integralnya pangkat min x. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, nah ini masih solusi umum. Solusi umum karena C-nya masih C, belum C0. Nah, kita masukin syarat awalnya, Y3 maka X-nya 0. Nah, ini kalau ini kita masukin ini 3, maka X-nya kita masukin 0, nanti kita akan ketemu C-nya berapa. Oke, kita lihat. Nah, dengan mengetahui Y sama dengan 3 dan X sama dengan 0, maka dapat dihitung dong nilai C-nya, benar nggak? Kalau kita dapat tadi solusinya seperti ini, ya, ini solusi umum. Ini adalah solusi umum. Berarti kita tinggal masukin aja, Y-nya kita ganti 3, X-nya kita ganti 0. Berarti 3 sama dengan min 4E pangkat min 0 tambah C. Berarti 3 sama dengan min 4 ya, pangkat min 0 itu kan 1 ya. 1 ya, pangkat min 0, 1. Berarti min 4 tambah C. Berarti C-nya berapa? Ya udah gampang, tinggal pindah ke sini, berarti C sama dengan 7. Maka solusi khususnya, ya ini solusi khususnya, nih ya, solusi khususnya Y sama dengan min 4 eksponen min X tambah 7. Nah, ini kita lihat ya. Ini C-nya yang tadinya Y sama dengan min 4 pangkat min X tambah C. Begitu kita masukin Y-nya 3, X-nya 0, dapat C-nya. Nah, ini dapat sebagai solusi khususnya ya. Tentu saja kalau misalnya Y-nya diganti dan X-nya diganti, bukan 7 ya, jawabannya belum tentu 7 ya, bisa jadi nanti angka lain ya. Oke, karena ini Y-nya 3, X-nya 0, maka dapatnya 7. Kalau kita ganti Y-nya 2, X-nya 1, tentu saja beda ya, bisa jadi beda ya. Oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah apa namanya part pertama atau bagian pertama dari modul 2 di mana kita membahas mengenai solusi umum dan solusi khusus dengan integrasi secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.